Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asul Hayadi. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Mataram di kelas IKT 5D. Yang dimana pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Nasr Hamid Abu Zaid. Yang dimana pembahasan ini untuk melengkapi ujian akhir semester ganjil tahun 2023 pada mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Mari kita mendengarkan, karena dengan mendengarkan kita akan mendapatkan cerita dan rahasia yang hebat. Sebelum kita membahas tentang pemikiran seseorang, kita harus mengetahui bagaimana biografi orang tersebut. Sehingga pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang biografi dari Nasr Hamid Abu Zaid. Yang bisa dilihat di dalam layar ini, saya membagi atas 3 poin di sini. Yang pertama itu adalah tanggal lahir beliau, yang dimana beliau dilahirkan di desa Kahafah, Kairo, Mesir pada tanggal 19 Juli tahun 1943 dan beliau wafat tanggal 5 Juli tahun 2010. Sehingga pada video ini dibuat, beliau telah wafat 13 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini adalah makna di dalam nama beliau, di mana kata Nasr ini diberikan oleh orang tuanya itu dengan harapan bahwa beliau akan menang atau selama-lamanya. Mengingat pada saat beliau dilahirkan itu masih dalam keadaan perang dunia kedua pada saat itu. Poin kedua. Poin ketiga itu adalah pendidikan beliau, yang dimana beliau dilahirkan di keluarga yang taat beragama, sehingga pada usia beliau yang ke-8 tahun beliau berhasil mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, dan beliau mengambil S1 sampai S3 itu dengan jurusan bahasa Arab di Universitas Kairo. Pada pembahasan kedua kali ini kita akan membahas tentang karya-karya dari Nasr Hamid Abu Zaid, di mana seperti para ulama pada umumnya, Nasr Hamid Abu Zaid menyalurkan pemikiran-pemikirannya, menyalurkan ide-idenya, dan menyalurkan apa yang beliau pikirkan itu melalui karya-karya. Karya-karya dari Nasr Hamid Abu Zaid ini sangat banyak sekali, tetapi di sini hanya dicontohkan beberapa saja, dan di mana di antara yang bisa dilihat di samping saya ini, yaitu yang pertama itu adalah The Quran, Thought and Communication, yang kedua adalah Kitab Takwil, yang ketiga adalah Al-Khilafah wa Sultanul Ummah, yang keempat ini adalah An-Nas wa Sultanul Haqiqah, dan yang terakhir At-Tijahul Aqli, di mana pemikiran-pemikiran beliau ini dicantumkan di dalam karya-karyanya, sehingga ketika kita ingin mempelajari atau membuka pemikiran-pemikiran beliau, kita tinggal mencari karya-karyanya, membaca karya-karyanya agar bisa kita memahami apa yang beliau. Pada pembahasan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid, yang dimana inti dari pemikiran beliau adalah mengungkapkan makna asli Al-Quran dan menghadirkan makna-makna yang baru dalam Al-Quran sesuai dengan pemikiran beliau sendiri. Yang dimana untuk merealisasikan pemikiran beliau itu membutuhkan beberapa metode, sehingga di sini akan kita bahas metode tersebut. Yang dimana di sini saya mencantumkan beberapa metode. Yang pertama adalah Nasr Hamid Abu Zaid itu mengkaji Al-Quran dari segi linguistik atau dari segi bahasa. Dan dimana seperti kita ketahui bahwa bahasa di dalam Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat tinggi, bahasa sastra yang sangat tinggi, sehingga kemungkinan di dalam bahasa tersebut masih tersimpan makna-makna tersembunyi. Sehingga ketika kita mengkaji dari segi bahasa, makna-makna tersebut dapat dikeluarkan, sehingga dapat dikeluarkan. Yang kedua itu adalah mencari jejak historis daripada Al-Quran, seperti asbabun nuzul dan sejarah penulisan Al-Quran. Kenapa saya mengatakan asbabun nuzul? Karena ketika kita mengkaji asbabun nuzul, kita bisa mengetahui kenapa Al-Quran itu diturunkan dan apa penyebab Al-Quran itu diturunkan. Sehingga ketika kita menafsirkan Al-Quran dengan asbabun nuzul, kita tidak akan salah dalam menafsirkan Al-Quran tersebut. Yang kedua tadi itu adalah mencari jejak penulisan Al-Quran. Kenapa saya mengatakan itu? Karena agar kita mengetahui apakah ketika penulisan Al-Quran itu adalah bersifat objektif atau subjektif. Jika penulisan Al-Quran itu bersifat objektif, maka alhamdulillah, karena itu berdasarkan realita, tidak dikarang-karang sama sekali. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Al-Quran itu ditafsirkan atau ditulis dengan sifat subjektif. Karena itu bisa saja menulis Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran untuk mendukung suatu kaum atau mendukung suatu kelompok. Yang ketiga ini adalah menafsirkan Al-Quran secara zahir atau menafsirkan Al-Quran dengan artinya sama sekali, atau tidak menafsirkannya dengan batin. Yang keempat itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan batin atau mencari makna asli atau makna tersembunyi di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir itu keduanya adalah mengkontekstualisasikan Al-Quran dengan makna historis yang tersembunyi.
Mungkin hanya itu saja metodenya pada pembahasan kita kali ini. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang contoh penafsiran dari Nasr Hamid Abu Zaid, yang dimana dalam contoh penafsiran ini saya mengambil dari potongan ayat Quran surah An-Nisa ayat ketiga, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahid, yang dimana yang berarti itu adalah nikahilah di antara wanita-wanita yang kau sukai, yang kau cintai dan yang baik-baik itu 2, 3 atau 4. Akan tetapi jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah 1. Nah, di dalam ayat ini itu membahas tentang pembolehan poligami dalam Islam. Nah, poligami ini adalah isu yang sangat menarik di kalangan kaum feminisme, seperti kita ambil contoh Aminah Wadud, Rifat Hasan, Nasruddin Umar, dan banyak feminisme yang lainnya. Seperti kita ambil contoh saja Rifat Hasan, yang dimana Rifat Hasan itu mengatakan bahwa poligami ini memang diperbolehkan dalam Islam dengan standar adil. Nah, dengan dimasukkannya kata adil di dalam pembolehan tersebut, secara tidak langsung maka poligami ini itu diharamkan. Kenapa mengatakan diharamkan? Karena Rifat Hasan mengatakan standar adil itu sampai sekarang ini belum diketahui. Apakah adil secara materi, apakah adil secara batin, dan apakah adil secara lainnya. Tapi di dalam pembahasan ini kita tidak akan membahas panjang lebar mengenai Rifat Hasan, tetapi kita akan membahas poligami pendapat dari Nasr Hamid Abu Zaid. Yang saya katakan tadi bahwa di dalam contoh penafsiran Nasr Hamid bin Zaid ini saya mengambil potongan Quran surah An-Nisa ayat 3, yang dimana ayat ini menjelaskan tentang kebolehan orang Islam untuk berpoligami. Nah, untuk Nasr Hamid bin Zaid ini menafsirkan ayat ini dengan 3 penafsiran. Bisa dilihat di samping saya ini, saya menuliskan tentang pemikiran-pemikiran beliau mengenai tafsir Quran surah An-Nisa ayat 3. Yang pertama, beliau melihat konteks ayat ketika turun, di mana dalam penafsiran beliau yang pertama ini beliau mengaitkan kebiasaan orang Arab ketika sebelum Islam datang kepada mereka, yang dimana sebelum Islam datang orang-orang Arab itu tidak hanya memiliki 4 istri, bahkan memiliki 5, 6, 7 sampai 10, bahkan lebih daripada itu. Namun ketika Islam datang dengan Al-Qur'annya, maka kebolehan laki-laki untuk menikah hanya dibatasi sampai 4 kali. 2. Beliau meletakkan teks dan konteks Al-Quran secara menyeluruh, yang dimana dalam pembahasan atau dalam penafsiran beliau yang kedua ini, beliau berusaha untuk menemukan makna Al-Quran yang masih tersembunyi. Dengan cara apa? Tentu dengan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain yang saling menjelaskan. Kita ambil contoh Quran surah An-Nisa ayat 3 yang mengatakan bahwa nikahilah wanita-wanita yang kau cintai, yang kau sukai, yang kau inginkan itu 2, 3 atau 4. Akan tetapi jika kamu tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1. Nah, Nasr Hamid bin Zaid itu membandingkan Quran surah An-Nisa ayat 3 ini dengan Quran surah An-Nisa ayat 129 yang mengatakan bahwa sekali-kali engkau tidak akan bisa berbuat adil kepada istri-istrimu walaupun engkau sangat menginginkannya. Nah, dengan membandingkan kedua ayat ini, Nasr Hamid bin Zaid itu mengkaji kedua ayat ini dari segi linguistiknya atau dari segi bahasanya, sehingga beliau menemukan bahwa salah satu syarat untuk berpoligami itu adalah bersikap adil. Namun kata adil di dalam ayat ini itu masih menjadi misteri, apakah adil dari batinnya atau adil dalam zahirnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa berpoligami di dalam Islam itu dilarang. Penafsiran beliau yang ketiga adalah mengusulkan pembaharuan dalam hukum Islam, yang dimana dalam hukum Islam klasik, hukum poligami ini berada dalam hukum hal-hal yang diperbolehkan di dalam Islam. Akan tetapi menurut Nasr Hamid bin Zaid bahwa kata diperbolehkan di sana itu tidak sesuai dengan apa yang terkandung di dalam teks Al-Quran, karena pada hakikatnya poligami ini adalah pembatasan poligami yang tidak terbatas. Kita ambil contohnya pada kaum Arab sebelum datangnya Al-Quran, yang dimana sebelum datangnya Al-Quran para kaum Arab ini memiliki istri 5, 6, 7, bahkan sampai 10, bahkan lebih daripada itu. Akan tetapi ketika turunnya Islam, ketika datangnya Al-Quran, maka yang memiliki istri 6, 7, sampai 10 itu dibatasi hanya memiliki istri 4, sehingga pada konteks diperbolehkan itu tidak serta-merta diperbolehkan, akan tetapi itu juga sebagai pembatasan.